pagi Bapak. Kami dari mahasiswa keperawatan UPH. Kemarin ya? Iya Pak. Jadi sesuai kontrak kita yang kemarin ya Pak, kalau kita bakal kunjungan keluarga lagi hari ini. Ayo, mari silakan masuk. Baik, Pak. Permisi ya, Mas. Iya. Mari. Mari deh. Iya Pak. Maaf ya rumahnya kecil. Enggak apa-apa Pak. Kalau dudukin aja nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Ibu. Di sini kita datang kalau kemarin Bu. Oh, adik-adik yang kemarin ya. Iya, Bu. Oh, iya silahkan. Lagi ngapain Bu? Lagi sibuk nggak Bu? Enggak juga ada tadi. Oh iya Bu, adik-adik yang kemarin di mana ya Bu? Nggak ada, nggak kelihatan Bu. Oh, bentar ya, saya panggilkan dulu. Tania. Sini lah. Ada tamu nih. Duduk sini. Untuk adik-adik ada mau minum sesuatu nggak biar di-share? Nggak usah Bu. Kita udah bawa minum. Iya. Pak, gimana kabarnya Pak? Masih ada pusing nggak? Sakit kepala kayak nyeri di sini? Pusingnya masih ada sama nyerinya juga. Oh iya Pak. Kemarin kan Pak kita udah tensi udah ukur tensi Bapak tuh. Terus yang terakhir itu ada 140/100. Nah itu sangat tinggi ya Pak ya. Nah hari ini mau kita tensi dulu lagi ya Pak ya. Oh, nah, silakan. Tangan sebelah kiri atau sebelah kanan? Di mana aja boleh Pak. Bapak akhir ini masih ini nggak masih sering makan sama nggak? Masih sering sih. Pak boleh diperhatiin juga Pak nanti biar kalau pas ini kalau teman Bapak ada waktu Bapak juga bisa praktekin di rumah untuk mengintervensi Bapak. Oh. Gitu. Tensi Bapak masih sama, masih tinggi. Itu 140/100 ya Pak ya? Oh iya. Iya Pak. Tapi makan santan udah dikurangi kan Pak? Iya, mau rencana mau mengurangi sih karena lihat yang sini. Kalau nggak santan dia nggak selera makannya. Udah biasa kan udah biasa ini. Mungkin ini kan yang sini masalah penyakit yang serius Bu. Jadi nanti Bapak kurangi santannya juga. Demi kesehatan Bapak juga. Jadi Pak Bu, kemarin kan kami sudah mengkajian, kami sudah diskusi soal masalah yang ada dalam kesehatan keluarga ini. Jadi itu kemarin kami menemukan ada 4 masalah, tetapi kami hari ini akan menangani satu masalah yang lebih utama gitu yang untuk kami tangani hari ini. Jadi kami di sini itu kurang lebih kegiatannya 1 jam 30 menit ya Pak Bu, bisa kan? Bisa. Nah, jadi kami di sini akan memberikan informasi atau edukasi ya Pak Bu. Jadi kami ada 2 media, medianya itu menggunakan PPT dan juga video. Nah, PPT-nya itu nanti kami akan menjelaskan tentang pengertian hipertensi, kemudian faktor risiko, tanda gejalanya itu seperti apa, cara penanganannya seperti apa, dan juga cara pencegahannya seperti
ada 2 teknik. Nah, teknik ini untuk penanganan hipertensi. Jadi ada teknik tarik nafas dalam dan juga ada teknik massage punggung atau pijat punggung untuk mengatasi hipertensi. Nah, nanti kami akan tampilkan, terus nanti akan diperagakan sama Bapak atau Ibu. Nah, kemudian nanti kami akan bantu juga kalau misalkan ada kesulitan. Kami ambil 2 teknik ini karena teknik ini itu murah, terus habis itu gampang juga untuk diaplikasikan, terus nanti bisa diakses kapanpun Bapak Ibu mau gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang akan menyampaikan materi itu ada teman-teman saya ya, nanti saya serahkan sama mereka. Iya Bapak, sesuai dengan tadi kontrak yang kita akan menggunakan media PPT. Jadi buat Bapak dan Ibu serta adik-adik bisa perhatikan laptop yang sudah tersedia di depan ya. Tapi sebelumnya saya mau bertanya nih buat Bapak dan Ibu serta adik-adik, sudah mengerti belum apa sih itu hipertensi? Hipertensi, saya pernah dengar sih hipertensi, tapi masih kurang tahu itu apa itu hipertensi. Kalau yang saya dengar hipertensi itu tekanan darahnya nggak normal. Itu aja sih yang saya tahu. Oke Bapak dan Ibu, setidaknya Ibu sudah agak mengerti ya sedikit. Tapi lebih tepatnya hipertensi merupakan suatu keadaan di mana tekanan darah dalam tubuh kita meningkat melebihi batas normal. Nah, batas normal dari tekanan darah itu adalah 120/80 mmHg. Nah, selanjutnya Pak Bu, kita itu perlu mengetahui apa yang menjadi penyebab dari hipertensi itu sendiri. Nah, penyebabnya ada 2 Pak Bu, ada berdasarkan hipertensi primer dan juga ada yang sekunder. Nah, kalau yang primer itu bisa karena obesitas, merokok, ataupun mengkonsumsi alkohol. Nah, jadi itu adalah beberapa faktor hipertensi primer. Nah, untuk hipertensi sekunder sendiri bisa dikarenakan penyakit ginjal, juga hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan. Nah, maka dari itu kenapa sih ibu hamil kadang tiba-tiba hipertensi? Nah, itu karena memang ada hormon tersendiri pada ibu tersebut, seperti itu. Jadi itulah Pak penyebab yang menyebabkan hipertensi sendiri. Ya, kemudian kita mau belajar juga nih Pak, Bu dan adik-adik, kita mau belajar tentang tanda dan gejala hipertensi. Nah, apa sih tanda dan gejalanya? Nah, tanda gejalanya itu ada sakit kepala, lemas, seperti yang Bapak rasakan kemarin saat kita pengajian, Bapak merasa pusing kan ya? Ya, Bapak juga sering sakit kepala akhir-akhir ini, nyeri juga. Lepas juga ya Pak? Iya, lemas, lagi banyak pikiran akhir-akhir ini. Nah, kemudian Pak Bu, kita perlu mengetahui juga nih faktor resiko dari penyakit hipertensi. Ada 2 yang menjadi faktor resiko, yaitu faktor resiko yang dapat diubah dan juga faktor resiko yang tidak dapat diubah. Nah, untuk faktor resiko yang tidak dapat diubah, seperti kita lihat, ini melekat pada penderita hipertensi, antara lain seperti faktor umur, jenis kelamin, dan juga faktor genetik atau bawaan. Nah, kemudian untuk faktor resiko yang dapat diubah, ini seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa perilaku yang tidak sehat dari seseorang, contohnya merokok, diet rendah serat, serta konsumsi garam yang berlebih. Nah, dari perilaku-perilaku ini bisa kita cegah nih Pak. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu serta adik-adik, kita juga akan belajar tentang komplikasi hipertensi. Kalau hipertensi tidak dicegah dan tidak ditangani akan menimbulkan penyakit lain seperti penyakit jantung koroner, kemudian ada juga gagal jantung, kemudian ada stroke, kemudian ada penyakit ginjal kronik, kemudian bisa juga kerusakan rentang mata serta penyakit vaskular cerebral. Nah, Pak Bu serta adik-adik, kita juga perlu mengetahui nih cara untuk mencegah hipertensi. Nah, kan Bapak sendiri udah punya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, ini bisa dilakukan oleh ibu dan juga adik-adik sekalian supaya tidak terkena penyakit hipertensi ini. Salah satunya mengkonsumsi makanan berserat tinggi seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Kemudian menghindari produk tembakau atau mengkonsumsi rokok serta alkohol. Kemudian kita juga bisa mencegah dengan cara olahraga secara teratur,
sesuai dengan kemampuan tubuh. Nah, olahraga ini bisa dilakukan selama 15 menit sehari, 30 menit sehari sesuai dari kemampuan Bapak Ibu serta adik-adik sekalian. Kemudian kita juga harus rutin untuk mengukur tekanan darah supaya kita bisa mengkontrol tekanan darah kita kira-kira normal atau tidak, seperti itu. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan diet rendah garam atau mengurangi konsumsi asupan garam. Karena kan kita tahu ya Pak Bu bahwa garam mengandung natrium dan itu tidak baik jika kita konsumsi terlalu banyak, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang diet hipertensi. Nah, diet yang dimaksud ini bukan untuk menguruskan badan ya Bapak Ibu serta adik-adik. Diet yang dimaksud di sini adalah makanan. Nah, yang pertama kita dapat mengurangi asupan garam. Itu kira-kira sekitar kurang dari 5 gram. Nah, untuk ibunya nih, kalau bingung nih kalau menakarnya kurang dari 5 gram itu sekitar setengah sampai 1 sendok teh. Itu bisa ibu taruh nanti di makanan yang ibu masak. Kemudian ada juga dapat menghilangkan atau mengurangi lemak trans dalam makanan seperti konsumsi daging sapi, kemudian daging kambing, susu, dan santan. Itu boleh dikonsumsi tetapi sesekali saja, tidak perlu secara rutin ya Bapak Ibu. Kemudian dianjurkan untuk menggunakan bumbu yang tidak mengandung natrium seperti gula, cuka, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, laos, dan salam karena itu dapat mengganggu keseimbangan elektrolit atau cairan dalam tubuh. Nah, baik Pak, yang terakhir adalah penanganan penyakit hipertensi. Nah, penanganan ini bisa kita lakukan dengan cara 2 teknik. Teknik ini sangat mudah dilakukan dan juga tanpa biaya sedikit pun. Nah, ini bisa dilakukan kapan saja dan juga di mana saja. Yang pertama adalah teknik relaksasi massage punggung. Tindakan massage punggung ini dilakukan selama 15 menit dan dapat dilakukan 2 kali sehari. Manfaat dari teknik relaksasi ini yaitu dapat memberikan kenyamanan, meredakan ketegangan, membuat rileks dan juga meningkatkan sirkulasi darah. Kemudian untuk teknik yang kedua itu ada teknik nafas dalam. Nah, ini dilakukan dengan menahan inspirasi. Jadi inspirasi itu adalah saat kita sedang menarik nafas. Ya. Ini bisa dilakukan secara maksimal dan bisa dihembuskan secara perlahan. Kemudian manfaat dari teknik ini yaitu dapat menurunkan integritas nyeri, dapat membuat hati merasa tentram dan juga berkurangnya rasa cemas dalam diri kita. Nah, berikut kita akan menonton video ya Pak untuk teknik relaksasi nafas dalam yang bisa dilakukan dalam penanganan hipertensi. Duduk rileks dengan badan posisi nyaman. Ketiga, pejamkan mata. Angka 4, mulai tarik nafas dalam dari hidung, lalu menahan nafas selama 5 detik. Yang kelima, hembuskan melalui mulut seperti meniup lilin. Oke, selanjutnya kita akan menonton nih Pak, Ibu dan adik-adik tentang teknik massage punggung. Pernah merasakan sakit kepala parah, pusing, penglihatan buram, mual, dan telinga berdengung? Jika iya, berarti kamu terkena hipertensi. Cara menurunkan hipertensi dengan slow stroke back massage. Stroke back massage adalah kegiatan pada bahu dan punggung dengan usapan perlahan. Ya Bapak dan Ibu serta adik-adik, demikian materi yang bisa kami sampaikan. Nah, kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan kepada kami, silakan Bapak boleh bertanya kepada kami. Jadi gini Pak,
kan pekerjaan saya ini sebagai guru pabrik dan gojek juga, tapi di situ ada penjagaan itu sering berolahraga. Apakah saya harus berolahraga lagi untuk mencegahnya karena saya sudah bekerja seharian itu? Begini Pak, jika Bapak memiliki waktu lebih, waktu luang, Bapak bisa melakukan olahraga ini di rumah. Nah, olahraga yang dilakukan tidak perlu lama-lama, hanya 10-15 menit saja sudah cukup, asalkan dilakukan secara teratur. Jika Bapak memiliki waktu lebih atau waktu luang, Bapak juga bisa melakukan olahraga ini di rumah Pak. Tidak perlu lama-lama, sekitar 10-15 menit per hari itu sudah cukup. Dan juga jangan lupa untuk dibarengi dengan istirahat yang cukup supaya peredaran darah menjadi lancar dan juga tubuh Bapak menjadi sehat dan juga bugar. Oke, baik. Bu dan adik-adik, apakah ada pertanyaan lagi yang belum dipahami? Menurut saya udah sih, udah cukup. Sudah cukup Saya Bapaknya? juga sudah paham sih tentang hipertensi. Oke, sudah paham. Nah, selanjutnya kita akan ke prakteknya langsung ya Pak dan Ibu supaya Bapak dan Ibu lebih paham nantinya. Oke, Bapak, Ibu, adik-adik, di sini saya akan mengajarkan tentang teknik relaksasi nafas dalam ya. Nah, pertama-tama itu kita posisikan posisinya nyaman ya Bu, senyaman mungkin. Nah, Bapak dan Ibu boleh ikut gerakan saya ya, boleh ikut arahan saya. Nah, posisi nyaman, terus relakskan pikiran kita, tenang. Selanjutnya lebih rileks juga, tangannya taruh aja di atas lutut ya Pak Ibu. Adik-adik kalau mau ikut silakan. Ya udah, sekarang sudah ya. Udah rileks, pikiran juga rileks Pak, tenang. Terus selanjutnya kita boleh tarik nafas perlahan-lahan dari hidung ya. Oke, tarik nafas, tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan secara perlahan melalui mulut. Oke, ini bisa dilakukan selama 15 kali ya, bisa diulang-ulang 15 kali. Nah, teknik ini bisa manfaatnya seperti dijelaskan tadi ya, bisa mengurangi rasa cemas atau enggak bisa mengurangi rasa nyeri karena hipertensi. Baik, Bapak Ibu boleh ulang lagi gerakannya Bu, Pak. Oke, saya rileks dulu, Ya, baru tarik nafas. nafas ya. 1, 2, 3, 4, 5. Perlahan ya Pak. Oke, sudah. Lebih tenang dan lebih lega. Oke, gimana perasaannya Pak? Gimana setelah melakukan teknik ini Pak? Nyerinya berkurang sih sama cemasnya. Oh, baik ya Pak. Enak aja. Ibu, teknik relaksasi nafas dalam ini udah selesai ya. Jadi Bapak dan Ibu udah bisa mempraktikannya sendiri ya. Jadi selanjutnya kita akan mempraktikan Yang kedua. Ya, kita akan teknik kedua. pijat punggung. Oh ya. Nanti teman saya yang jelaskan ya Pak. Ya. Mau pindah nggak? Kalau gitu langsung dipraktikin aja ya Pak ya. Ya, silakan. Jadi mungkin nanti ibunya juga bisa bantu. Jadi tinggal gini aja Bu. Nah, nanti kita boleh ambil posisi yang rileks, tarik nafas Pak. Ya. Nanti ibunya bisa bantu nih bapaknya. Jadi pertama tangannya seperti ini ya Bu ya. Nah, kita bisa seret ke atas gini. Mungkin karena pakai baju jadi agak susah. Jadi kita dorong ke atas gini. Kayak gitu Bu. Itu bisa lakukan dulu sampai 2 kali. Nah, setelah itu lakukan seperti ini lagi Bu. Nah, kalau yang ini setelah perlahan-lahan. Kayak gitu. Kira-kira gitu. Gimana Pak? Rasanya enakan nggak Pak? Enak. Nah, kira-kira gitu Bu. Cukup simpel Ibu paham Bu? Ya. Jadi bisa lah kalau misalnya bapaknya pulang kerja sambil dilakuin pijat punggung. Itu akan berpengaruh juga pada penurunan tekanan darah bapaknya gitu. Mungkin bisa dicoba Ibu. Silakan. Saya coba dulu. Tadi dari sini ya. Ya, benar. Dari sini. Ya, naik. Tarik. Ya, kalau untuk yang pertama dia naik ke atas dulu. Ya, benar. Oke. Sampai 2 kali. Ya, 2 sampai 3 kali. Oke. Terus yang kedua gini ya. Ya. Oke Pak, Ibu, dari kesimpulan dari kegiatan kita hari ini bahwa Bapak itu sudah mengalami hipertensi. Nah, Bapak kalau setiap hari itu perlu harus ukur tekanan darah. Ini kan Pak ada alatnya ini alat
alat ukurnya ini manual. Mari saya ajarin Pak. Ibu boleh lihat ya Ibu. Nanti kalau setiap hari Ibu pulang kerja nih Bapak bisa Ibu bisa kasih Bapaknya. Ibu bisa cari nadi di sini dulu. Di sini ada berdenyut. Coba Ibu cari Ibu. Iya. Terus nanti ini dimasukin tangannya ke dalam seperti ini. Pas di nadi yang Ibu raba tadi. Iya. Sesuaiin aja Ibu biar nggak terlalu kesentuhan. Terus nanti cari nadi di sini Ibu. Coba di sini ada, coba. Nah, ada. Terus nanti yang ini pastikan dulu ininya udah terbuka atau enggak. Nah, nanti kalau udah ada bunyi berarti udah kebuka. Coba Ibu. Ada kan Ibu, sini. Nah, Ibu sekalian raba ya nadi yang ini tadi. Ya pakai tangan yang ini. Terus Ibu megang yang ini putar dulu. Putar, ya dikunci. Terus udah Ibu tekan. Terus nanti Ibu kalau udah nggak dengar duk kayak gitu, Ibu langsung kayak berhenti. Terus nanti turunin yang ini. Pelan-pelan sih. Ada kan Ibu. Nanti dari yang Ibu ini saat Ibu udah nggak ada di sini, nanti kayak suara nadinya, terus tangan Ibu akan pindah ke sini, terus menggani ini, terus nanti dengar ini. Detaknya iya betul. Udah paham kan? Gitu Pak. Nanti tensinya harus diukur setiap hari gitu. Terus kalau tensinya memang udah setiap hari diukur, setiap kayak stabil, nggak turun-turun, jadi harus perlu periksa ke puskesmas. Kan puskesmas di dekat rumah kan? Iya perlu Pak. Terus juga dietnya yang tadi yang udah dijelasin, kalau bisa makan sayur aja gitu, rajin makan sayur. Terus santannya kalau boleh dikurangin. Iya dikurangin Pak. Oke Pak, Ibu, dari kegiatan hari ini apa saja yang Bapak Ibu dapatkan? Oke, baik. Tadi itu saya pelajari kalau hipertensi itu tekanan darah tinggi ya, yang di atas normal. Jadi normalnya itu 120 sampai 130 ya, itu untuk apa? Sistolik Iya, ya. sistolik. Terus juga untuk diastoliknya ya yang di bawah itu tadi 70 sampai 80 ya. Oke. Terus saya juga udah paham kalau yang bisa menyebabkan hipertensi itu karena merokok juga, gaya hidup, garam, sama faktor makanan ada ya. Iya, kalau makan ini Pak santannya boleh ya. Santan nanti dikurangi. Iya. Terus juga untuk komunikasinya tadi ada beberapa penyakit ya. Iya, penyakit jantung sama menyebabkan stroke juga. Parah juga ya penyakitnya. Terus juga kalau untuk cara mengatasinya tadi kita gunakan ya, praktekkan tadi yang teknik relaksasi napas itu ya. Relaksasi napas dalam. Lumayan nyaman ya. Iya. Juga tadi yang pijit-pijit itu. Iya, betul Pak. Pak, ini dari kami alatnya kami berikan pada Bapak sama Ibu untuk iya, tapi harus rajin ya Pak sama diukur, iya diukur tensinya. Oke, semuanya ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, buat ya. adik-adik semua. Iya, kami juga mau izin pamit karena kegiatan kami sudah selesai. Kalau gitu kami terima kasih buat waktu yang diberikan pada kami. Ya, sama-sama. Sama terima kasih juga ya adik-adik. Ya udah rela meluangkan waktunya untuk Semoga bermanfaat. Ya. Ya, makasih Pak Haris. Semoga sukses ya kuliahnya. Silakan ya.